القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضين ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضين ساموا رسول أهل العزائم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Kalau kita berbicara tentang menyan atau dupa, di benak kita pasti sebagai alat untuk ritual mistis yang selalu diperagakan para dukun atau sebagai pengantar sesajen dan semacamnya. Bau kemenyan diidentikan dengan pemanggilan arwah dan orma yang angker, yang dikira akan bisa membuat para makhluk halus dan setan-setan berdatangan. Memang wajar saja jika banyak masyarakat, khususnya di Indonesia, berpikiran menyan berhubungan erat dengan hal mistis, karena kita selalu dicekoki oleh film-film horor Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang. Para dukun selalu menggunakan kemenyan untuk memanggil roh jahat, begitu kata film. Tidak tahu kebenarannya seperti apa, karena saya sendiri tidak pernah sekalipun ke dukun, alhamdulillah. Fenomena seperti itu sering nampang di hamparan tikar para dukun, dipopulerkan di film-film layar lebar, lantas bertemakan horor, semakin menambah pandangan buruk orang terhadap kemenyan, sehingga kita sudah seuzon dahulu jikalau kita melihat orang membakar menyan atau dupa, pasti melakukan kesyirikan. Sudah tahukah Anda, wahai saudaraku, bahwa membakar menyan dan dupa adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Banyak yang tidak tahu akan hal ini karena media elektronik dan media sosial selalu menginformasikan menyan dan dupa sebagai alat kemusyrikan. Jarang sekali kita mendapat informasi tentang sunnahnya membakar kemenyan. Di dalam Islam, kemenyan atau dupa bertujuan untuk mengharumkan ruangan, bukan untuk memanggil jin atau syaitan. Ingat, bukan untuk memanggil jin atau syaitan. Di beberapa daerah, kemenyan dibakar ketika berlangsungnya acara walimatul urs atau acara pernikahan. Ada juga yang membakar kemenyan pada setiap kali pertemuan seperti majelis ta'lim, acara tasyakuran, dan lain sebagainya, bertujuan untuk mengharumkan udara sekitar. Membakar kemenyan sudah menjadi kebiasaan di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Di sana kemenyan kerap hadir di beberapa acara seperti wisuda tahfidz, pembersihan Ka'bah, acara pengajian atau ta'lim, dan lain sebagainya. Dan juga ada yang bertugas keliling di dalam masjid sambil membawa kemenyan. Hal itu untuk mengharumkan udara dan menyenangkan jiwa para pengunjungnya. Karena dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat itu suka bau-bau yang wangi dan membenci bau yang busuk. Kemenyan di zaman Nabi dan salafus soleh juga menjadi bagian dari beberapa ritual umat Islam. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sendiri sangat menyukai wangi-wangian, baik yang berasal dari minyak wangi hingga kemenyan. Sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis, An Nafi' qala, kana Ibnu Umar idza istajmara bil aluwah ghairu mutarratin wa bikafur yatrahuhu ma'al aluwah, thumma qala, hakadha kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Ibnu Umar beristijmar atau membakar dupa, maka beliau beristijmar dengan uluwah yang tidak ada campurannya, dan dengan kafur yang dicampur dengan uluwah. Kemudian beliau berkata, seperti inilah Rasulullah SAW beristijmar. Hadis riwayat Muslim. Al-Imam Nawawi mensyarahi hadis ini sebagai berikut. Yang dimaksud dengan istijmar di sini ialah memakai wangi-wangian dan berbukhur atau berdupa dengannya. Lafaz istijmar diambil dari kalimat al-majmar yang bermakna al-bukhur atau dupa. Adapun uluwah menurut al-Asmu'i dan Abu Ubaid dan seluruh pakar bahasa Arab bermakna kayu dupa yang dibuat dupa.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamari lailatal badri ila qawlihi wa uqudu majamirihim al-aluwah qala Abul Yaman yakni al-'ud wa rashuhumul misk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama, sampai ucapan beliau, nyala perdupaan mereka adalah gaharu. Imam Abdul Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya an Abi Sufyan an Jabir qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ajmartumul mayyit fajmiruhu thalathan. Dari Abu Sufyan dari Jabir, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mengukup mayit di antara kalian, maka lakukanlah sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Disebutkan juga bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat ketika telah meninggalkan dunia supaya kain kafannya diukuk atau diasapi dengan kemenyan. Dari Asma bin Abu Bakar bahwa dia berkata kepada keluarganya, berilah uap kayu gaharu atau ukuplah pakaianku jika aku meninggal. Taburkanlah hanut atau pewangi mayat pada tubuhku. Janganlah kalian taburkan hanut pada kafanku, dan janganlah kalian mengiringiku dengan membawa api. Riwayat sahih ini terdapat dalam Al-Muwatta Imam Malik dan Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi. Nu'aim bin Abdullah Al-Mujammar ahli Madinah, seorang faqih, maula atau bekas budak keluarga Umar bin Khattab, ia membakar kemenyan untuk membuat harum masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi riwayat-riwayat yang serupa, dan dari sebagian riwayat-riwayat yang disebutkan di atas diketahui bahwa penggunaan kemenyan merupakan hal biasa pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada masa para sahabat dan seterusnya, baik sebagai wangi-wangian maupun hal yang bersifat keagamaan. Saat ini kemenyan sangatlah bervariasi, mulai dari yang bentuknya seperti cengkeh yang lengket, ada juga yang berbentuk seperti serbuk yang dibakar menggunakan bara, hingga kemenyan yang berbentuk stik seperti dupa yang biasanya dibakar. Kemenyan berbentuk stik ini sangatlah banyak karena memang praktis dalam penggunaannya, hanya tinggal dibakar dan ditancapkan. Bahan baku kemenyan dan dupa juga bervariasi. Ada yang dari pohon gaharu, ada yang sudah dicampur dengan wewangian, ada kemenyan murni, ada kemenyan madu, dan lain sebagainya. Dan kemenyan juga di setiap negara berbeda jenis dan baunya pun juga berbeda. Pada intinya, yang sudah mendengar dan melihat video ini, bahwa membakar dupa atau kemenyan dengan tujuan mengharumkan pakaian kita, ruangan rumah kita, dan tempat ibadah kita, bahkan untuk mengharumkan kain kafan mayit, adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi jika membakar kemenyan ditujukan untuk hal-hal yang mistis, seperti untuk sesajenan, untuk perdukunan, untuk memanggil jin-jin seperti di film-film, jelas hal tersebut adalah syirik yang nyata. Oleh karena itu, ubah persepsi kita tentang hal buruk tentang kemenyan. Jikalau kita melewati rumah atau bahkan tetangga kita sendiri rumahnya bau kemenyan, jangan sampai kita seuzon dahulu. Tetapi siapa sangka penghuni rumah sedang menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. مظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم